4 teori pers dalam sistem media massa. Ada apa aja? Yuk kita cari tahu. Jadi, keempat teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara negara, media, dan masyarakat. Dan masing-masing dari teori ini merupakan hasil dari kondisi atau politik yang berbeda-beda di suatu daerah atau negara tersebut. Langsung aja ke teori pers yang pertama. Yang pertama itu ada teori pers otoritarian, yang mana teori pers otoritarian ini adalah teori pers yang lahir dari suatu negara yang bersistem kerajaan dan otoriter. Contohnya adalah seperti Korea Utara, Arab Saudi, dan juga Thailand, di mana negara ini mengontrol penuh atas kebebasan pers yang ada di dalamnya. Dan bahkan setiap pers yang lahir dalam negara tersebut harus mempunyai izin dari negara tersebut. Kedua ada teori libertarian, yang mana teori pers libertarian ini lahir atau tumbuh dari semangat kebebasan di barat, yang mana semua orang berhak berekspresi, semua orang berhak mempunyai media sendiri, dan pemerintah tidak punya andil atau tidak berhak mengatur pada kebebasan tersebut. Tapi hati-hati, bahwasannya di media atau di teori seperti ini akan bisa dimonopoli juga. Nah, yang ketiga ada teori pers tanggung jawab sosial. Nah, teori ini adalah teori yang dipakai di negara kita, yaitu negara Indonesia, yang mana teori pers ini adalah mempunyai tanggung jawab atas kebebasan yang dikeluarkan oleh para media di dalamnya. Media wajib harus bertanggung jawab dan harus mengedukasi, mengadvokasi, dan lain sebagainya. Intinya, media pers di dalam teori ini harus mempunyai tanggung jawab ketika mengeluarkan pendapatnya. Nah, yang terakhir ada teori pers totalitarian atau teori pers komunis, yang mana di teori ini itu teori pers hanya mengeluarkan pendapat atas arahan dari pemerintah. Swasta tidak boleh mempunyai media sendiri dan tidak boleh mengeluarkan pendapatnya. Kritik nggak boleh. Keadilan, lupakan bro. Dari keempat teori yang di atas menjelaskan bahwasannya pers tidak hanya terbatas pada suatu berita atau informasi, tetapi soal tanggung jawab dan juga terhadap kekuasaan. Indonesia menganut sistem pers tanggung jawab sosial, yang mana pers itu harus diberi kebebasan, tapi juga harus bertanggung jawab kepada etika dan hukum. Jadi, kita harus menjaga agar pers ini tidak disalahgunakan dan tidak pula dikekang oleh kekuasaan.